Kenalkan, nama saya Calvin Bagaimana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan presentasikan makalah hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Persamaan Diferensial Bernoulli. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan terhadap satu atau lebih variabel-variabel bebas atau independent variables. Umumnya persamaan diferensial dibagi menjadi dua bagian, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa hanya memuat satu variabel bebas, sedangkan persamaan diferensial parsial memuat lebih dari satu variabel bebas. Perkembangan persamaan diferensial mengalami kemajuan yang signifikan pada periode-periode selanjutnya. Pada rentang tahun 1694 hingga 1697, John Bernoulli memberikan kontribusi penting dengan memformulasikan apa yang kini dikenal sebagai metode pengusahaan variabel. Lebih lanjut, ia berhasil membuktikan bahwa suatu persamaan diferensial homogen orde-1 dapat direduksi menjadi bentuk persamaan diferensial dengan variabel-variabel yang dapat dipisahkan. Bernoulli menerapkan metode ini terhadap persoalan-persoalan trayektori ortogonal. Penerapan metode menyederhanakan sejumlah besar persamaan diferensial menjadi bentuk yang lebih sederhana berhasil diimplementasikan oleh John Bernoulli dan saudaranya Jacob Bernoulli yang menemukan persamaan diferensial Bernoulli. Persamaan diferensial Bernoulli menjadi model utama dalam berbagai cabang bidang aplikasi. Persamaan diferensial Bernoulli tersebut dibedakan atas derajat ketak linearnya N atau N sebagai contoh persamaan diferensial orde 2 Bernoulli, N sama dengan 2, lazim digunakan untuk memodelkan proses pertumbuhan logistik dalam bidang ilmu hayati dan perilaku chaos. Untuk orde tak linear ketiga, N sama dengan 3. Persamaan diferensial Bernoulli membentuk persamaan Gisborne-Landau atau persamaan kuartik yang lazim digunakan dalam menelaah proses terjadinya korosi. Persamaan diferensial Bernoulli juga merupakan bagian tak linear persamaan diferensial parsial Klein-Gordon yang dikenal sangat luas pemakaiannya. Di antaranya, untuk mempelajari dinamika partikel-partikel elementer dan stokastik resonan, penelaahan transportasi flukson, pembangkitan laser squeeze. Sebagaimana dijelaskan pada pustaka matematika penyelesaian persamaan diferensial Bernoulli, selalu dilakukan melalui proses linearisasi sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Jacob Bernoulli. Transformasi dari persamaan diferensial tak linear ke dalam persamaan diferensial linear dilakukan dengan menggunakan fungsi transformasi Bernoulli yang selanjutnya diselesaikan dengan metode penyelesaian persamaan diferensial linear. Selanjutnya, kita masuk dalam contoh soal. Soal yang pertama, tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut. dy per dx tambah y sama dengan xy kuadrat. Penyelesaian, bentuk Bernoulli dengan px sama dengan 1, qx sama dengan x, dan n sama dengan 2. Substitusi, v sama dengan y pangkat 1 kurang 2 sama dengan y pangkat min 1. Nah, keturunan v terhadap x adalah dy per dx sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx. Persamaannya dari persamaan dy per dx tambah y sama dengan xy kuadrat, substitusi persamaan kedua ke persamaan ke-1. dv per dx sama dengan min y pangkat min 2 dikali min y tambah xy kuadrat dalam kurung. Sama dengan y pangkat min 1 kurang x. Karena v sama dengan y pangkat min 1, maka dv per dx sama dengan v kurang x. Sehingga dv per dx kurang v sama dengan min x. Persamaan diferensial yang terpisah, v kurang x dalam kurung, dv kurang dx sama dengan 0. Misalnya, m untuk u, v sama dengan v kurang x dan n untuk u, v sama dengan min 1. Maka mv sama dengan
MV sama dengan NX. 1 sama dengan 0, MV tidak sama dengan NX. Jika 1 sama dengan 0, MV tidak sama dengan NX. Karena PD non-eksak, maka cari faktor integrasi dari IX dari persamaan diferensial. Karena sudah diketahui PX sama dengan min 1, maka IX sama dengan E pangkat integral min 1 dx sama dengan E pangkat min X. Sehingga persamaan diferensial eksak adalah E pangkat min X dalam kurung V kurang X dV sama dengan E pangkat min X dx sama dengan 0. Atau dalam bentuk persamaan diferensial Bernoulli dapat dituliskan E pangkat min X dV per dx sama dengan E pangkat min X kali V sama dengan min E pangkat X min X kali X. Dapat diperhatikan bahwa D per dx dalam kurung kali V E pangkat min X tutup kurung sama dengan E pangkat min X dV per dx kurang V kali D per dx dalam kurung E pangkat min X. D per dx dikali VE pangkat min X sama dengan min E pangkat min X dikali X. Integral D per dx dikali VE pangkat min X sama dengan integral min E pangkat min X dikali X dx. VE pangkat min X sama dengan integral min E pangkat min X dx. VE pangkat min X sama dengan X tambah 1. Diintegralkan E pangkat min X ditambah C. V sama dengan X tambah 1 ditambah C E pangkat min X. Karena V sama dengan Y pangkat min 1, maka Y sama dengan 1 per X tambah 1 ditambah CE pangkat min X. Dengan demikian, solusi umum persamaan diferensial adalah Y sama dengan 1 per X tambah 1 ditambah CE pangkat min X. Berikutnya untuk soal yang kedua, tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut. dy per dx ditambah y tan x sama dengan y pangkat 3 secant x. Bentuk umum persamaan diferensial Bernoulli, dy per dx tambah y kali tan x sama dengan y pangkat 3 secant x, dengan px sama dengan tan x, qx sama dengan secant x, dan n sama dengan 3. Substitusi v sama dengan y pangkat 1 kurang 3 didapatkan y pangkat min 2, maka turunan v terhadap x adalah dv per dx sama dengan min 2y pangkat min 3 dy per dx. Dari persamaan, dy per dx sama dengan min y tan x tambah y pangkat 3 secant x. Substitusi persamaan kedua ke persamaan ke-1. dv per dx sama dengan min 2y pangkat min 3 dalam kurung min y tan x tambah y pangkat 3 secant x. dv per dx sama dengan 2y pangkat min 2 tan x kurang 2 secant x. dv per dx kurang 2y pangkat min 2 tan x sama dengan min 2 secant x. Karena V sama dengan Y pangkat min 2, maka dV per dx kurang 2V tan x sama dengan min 2 secant x. Atau dapat dituliskan dV kurang 2Y pangkat min 2 tan x dx sama dengan min 2 secant x dx. Min Y kuadrat per 2 dV ditambah tan x dx sama dengan Y kuadrat secant x dx. Min Y kuadrat per 2 dV ditambah tan X dalam kurung tan X kurang Y kuadrat secant X dx sama dengan 0. Karena persamaan diferensial non-eksak dan Px sama dengan min 2 tan X, maka faktor integrasi Ix adalah Ix sama dengan E pangkat integral min 2 tan X dx sama dengan E pangkat 2 ln cos X sama dengan cos kuadrat X, maka persamaan diferensial eksak menjadi cos X dikali dV per dx kurang 2V cos kuadrat X tan X sama dengan min 2 cos kuadrat X secant X. Diperhatikan bahwa D per dx dikali V cos kuadrat X sama dengan cos kuadrat X dikali dV per dx ditambah D per dx dikali dalam kurung cos kuadrat X tutup kurung V.
Karena d per dx cos kuadrat x sama dengan min 2 cos x sin x sama dengan min 2 cos x dalam kurung cos x dalam kurung dikalikan dalam kurung sin x per cos x sama dengan min 2 cos kuadrat x sin x per cos x dapat dibagi jadi tan x, maka d per dx dikali dalam kurung v cos kuadrat x sama dengan cos kuadrat x dikali dv per dx dikurang 2v cos kuadrat x tan x. Karena persamaan 3 dan 4 sama, maka d per dx dalam kurung v cos kuadrat x sama dengan min 2 cos kuadrat x secant x sama dengan min 2 cos x. Integral d per dx dikali dalam kurung v cos kuadrat x sama dengan integral min 2 cos x dx. V cos kuadrat x sama dengan min 2 sin x tambah c, maka dapatkan v sama dengan min 2 sin x tambah c per cos kuadrat x. Karena v tadinya y pangkat min 2, sehingga solusi umum dari persamaan diferensial adalah y sama dengan 1 per akar min 2 sin x tambah c dibagi cos kuadrat x. Kesimpulannya, persamaan diferensial Bernoulli dapat diselesaikan dengan substitusi V sama dengan Y pangkat 1 kurang N, sehingga diperoleh bentuk persamaan diferensial linear yang dapat diselesaikan menggunakan faktor integrasi atau integral. Tidak semua persamaan diferensial bisa diselesaikan dengan metode standar. Beberapa perlu diubah menjadi persamaan eksak dengan faktor integrasi. Setelah menjadi eksak, solusi umum maupun khusus baru dapat ditentukan. Sekian dari presentasi mandiri saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.